Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pelajaran IPA, tema 3, subtema 2, mengenai materi bagian-bagian tubuh pada hewan. Mari simak video pembelajaran berikut ini ya. Anak-anak, hewan merupakan makhluk hidup yang berada di dunia ini. Hewan sering dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan hewan terjadi dalam berbagai aspek, yaitu pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Yang pertama, hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang kedua, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Yang ketiga, hewan dimanfaatkan tenaganya, dan yang keempat, hewan juga dapat menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari terdapat dari dua sumber, yaitu sumber yang pertama adalah tumbuhan dan yang kedua adalah hewan. Banyak sekali hewan-hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya, ayam dan bebek. Ayam dan bebek biasanya diambil daging dan telurnya. Kemudian ada hewan sapi dan kambing. Sapi dan kambing diambil daging dan susunya. Dan ada juga hewan seperti ikan. Ikan juga diambil daging dan telurnya. Selain sebagai bahan makanan, ada beberapa jenis hewan yang juga berfungsi sebagai obat-obatan. Salah satu hewan yang memiliki manfaat sebagai obat-obatan yaitu adalah ikan salmon. Ikan salmon memiliki hormon calcitonin yang berguna mengurangi kroposnya tulang pada manusia. Pemanfaatan hewan yang selanjutnya adalah dimanfaatkan tenaganya. Sapi, gajah, kuda, ataupun unta, dan beberapa hewan kuat lainnya dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Sapi biasanya dimanfaatkan untuk membajak sawah. Walaupun sekarang ada traktor, namun sapi masih sering dimanfaatkan oleh para petani. Kemudian, kuda juga dimanfaatkan sebagai alat transportasi seperti delman. Beberapa anak-anak masih suka menaiki delman untuk berjalan-jalan atau untuk berpergian. Selain dimanfaatkan oleh manusia, hewan-hewan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Maksudnya, untuk menjaga keseimbangan alam adalah contohnya adalah ular yang memakan tikus. Ular yang di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Saat ular memakan tikus, ular membuat tikus di sawah menjadi tidak berlebihan jumlahnya. Oleh karena itu, tanaman padi tidak dimakan atau tidak habis dimakan oleh tikus, dan petani bisa memanen padinya yang tidak dimakan oleh tikus. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian tubuh pada hewan. Pasti anak-anak sudah tahu ikan, kan?
Nah, ikan memiliki berbagai macam bagian tubuh. Nah, bagian tubuh yang dimiliki ikan itu mempunyai fungsi masing-masing. Seperti bagian tubuh mata berfungsi untuk melihat, kemudian sisik ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh, badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air, ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air, sirip berfungsi untuk berenang, dan insang berfungsi untuk bernafas. Bagian tubuh hewan yang selanjutnya adalah bagian tubuh kucing. Kucing memiliki telinga yang berguna untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, rambut atau bulu yang berguna untuk menutupi tubuhnya dan menghangatkan tubuhnya, kemudian mulut dan gigi untuk makan, ekor untuk keseimbangan, perut untuk mengolah makanan, dan kaki untuk berjalan dan menerkam mangsanya. Hewan selanjutnya adalah burung. Burung memiliki paruh untuk mengambil makanan, sayap untuk bergerak atau terbang, ekor untuk menjaga keseimbangan saat terbang, cakar untuk mencengkram makanannya, mata untuk melihat benda yang ada di sekitarnya. Dan tubuh hewan selanjutnya adalah sapi. Sapi memiliki telinga yang berfungsi untuk mendengar, kaki untuk berjalan, badan untuk melindungi organ dalam, dan susu untuk menyusui anaknya. Begitu pula sapi memiliki mata dan hidung, serta mulut yang fungsinya pasti kalian sudah tahu kan? Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Nah, katak juga memiliki berbagai macam bagian dalam tubuh dan fungsinya. Yang pertama, mata yang dilapisi selaput untuk menjaga agar tetap berair. Katak juga memiliki kulit berlendir untuk bernafas, menjaga kelembapan, dan pelumas ketika bergerak. Kemudian, kaki katak yang panjang dan kuat untuk melompat, dan memiliki selaput renang untuk membantu berenang. Karena katak itu hidup di dua alam. Kemudian ada lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai serangga. Serangga di sini ada laba-laba dan kumbang. Ada beberapa perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Yang sama di tengah ini adalah persamaan antara laba-laba dan kumbang. Persamaannya adalah bahwa laba-laba juga memerlukan makanan, berkembang biak dengan cara bertelur, dan memiliki dua mata. Perbedaan laba-laba dengan kumbang adalah laba-laba memiliki jumlah kaki 8, sedangkan kumbang memiliki kaki 6. Laba-laba tidak bersayap, kumbang bersayap. Laba-laba memata sederhana, kumbang matanya majemuk. Kemudian, raba-raba memiliki rahang penusuk, kumbang memiliki rahang pengunyah. Laba-laba tidak bisa terbang, kumbang bisa terbang. Yang terakhir, laba-laba tidak memiliki antena. Kalau kumbang memiliki antena. Baiklah, cukup sekian berikan mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Semoga anak-anak semua memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.